Saya pernah mengalami sendiri, pulang pengajian jam 12 malam, sampai depan jembatan besar yang lagi diperbaiki, tiba-tiba muncul jalan besar teman-teman. Lebar, bagus, lampu berjajar luar biasa terang, jalan mulus bertingkat, seperti jalan-jalan di kota Mekah. Nah, ketika Kang Didi pulang dan melihat lagi ke arah sana, kampung itu sudah tidak ada. Sampai sekarang, Kang Didi Wasidi ini selalu mencari-cari, tapi kampung yang pernah Kang Didi lihat ini tidak pernah muncul kembali, teman-teman. Baik, selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Baik teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya teman-teman. Ternyata banyak dari sahabat Lemira yang memiliki pengalaman pernah melihat kota gaib teman-teman. Untuk itu, di sini saya ingin mengajak sharing kepada teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara bersama-sama seperti apakah kota gaib itu. Tapi sebelum ke video, tak lupa kami terus mohon support, dukungan, dan doa dari teman-teman, terutama yang belum melakukan subscribe. Tekan dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Dan bagi teman-teman yang mempunyai masukan seputar tempat informasi bersejarah yang bisa Lemira kunjungi, tulis di kolom komentar. Atau dari teman-teman yang ingin membagikan pengalaman menarik atau ingin menghubungi kami secara langsung, DM kami di Instagram di @lemira_official. Baik teman-teman, sama-sama kita simak secara bersama. Inilah kota gaib. Nah, sebelumnya ini ada sebuah komentar dari santri bertuah. Di sini Kang Santri menyebutkan, semoga dengan beberapa bukti foto-foto yang menunjukkan gaib itu ada, semakin menambah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul teman-teman. Oke, kita lanjut. Komentar yang pertama ada dari sahabat Lemirah dengan pemilik akun bernama Siti Nurjanah, teman-teman. Di sini diceritakan, suatu pagi saya mengantar anak ke sekolah lewat jembatan flyover. Mata saya menatap ke arah gedung dan melihat gedung-gedung tinggi di atas gedung-gedung tinggi. Dan dia kaget teman-teman, ada gedung setinggi itu. Sayangnya pada saat itu Teh Siti Nurjanah ini katanya sedang di motor, jadi tidak sempat mengabadikan momen tersebut. Jadi si Teh Siti Nurjanah ini lagi pagi-pagi nganterin anaknya sekolah ya, tiba-tiba dia pada saat tengok kiri kanan mungkin dia melihat tuh di atas itu ada, jadi di atas gedung itu katanya ada gedung lagi teman-teman. Menarik ya. Nah, ada satu lagi sahabat Lemirah dengan akun Bonbon. Di sekitar jalan yang ada di penghutanan yang sedikit jauh dari desa saya, tiba-tiba ada pasar orang gaib yang banyak orang yang melihat kebingungan dan membeli bahan-bahan yang murah teman-teman. Dan seketika pasar itu pun menghilang begitu saja. Baik, jadi Kang Bonbon ini teman-teman, dia melihat di sekitar desanya ada sebuah pasar gaib teman-teman. Ternyata di kota gaib ini nggak cuma hanya sekedar gedung, bangunan, rumah, ternyata ada juga pasar gaib teman-teman. Mungkin ada nggak dari teman-teman juga yang pernah mengalami atau tahu informasi tentang pasar gaib? Tulis di kolom komentar. Berikutnya ada komentar dari Didi Wasidi teman-teman. Kang Didi bercerita, apa cuma saya yang pernah melihat sebuah perkampungan di langit di atas bukit? Nggak nampak ke bukitnya teman-teman, di dalam kurungnya itu dituliskan nggak nampak ke bukitnya. Ini juga nggak tahu salah lihat atau emang beneran. Jadi ceritanya begini teman-teman, ketika pagi Kang Didi ini mengantar ayahnya keluar desa untuk kerja ya, buat kerja. Nah, ketika Kang Didi melihat pemandangan sawah dan sedikit nengok ke belakang ke arah kiri, Kang Didi melihat perkampungan di atas bukit teman-teman, tapi seperti menggantung di awan. Perkampungan itu terletak di atas desa saya, di desa Kang Didi ya. Perkampungannya itu karena jarak jauh, desa Kang Didi tidak terlihat. Yang terlihat hanya hijau dari pepohonan seperti bukit.
Tapi anehnya di atas kampung Kang Didi yang sangat jauh itu, di langit seperti menggantung teman-teman. Nah ketika Kang Didi pulang dan melihat lagi ke arah sana, kampung itu sudah tidak ada. Sampai sekarang Kang Didi Wasidi ini selalu mencari-cari, tapi kampung yang pernah Kang Didi lihat ini tidak pernah muncul kembali teman-teman. Dan ini kejadiannya pagi sekitar pukul 6 lebih katanya. Jadi pada saat matahari mulai muncul teman-teman. Nah Kang Didi memberi tambahan, jika penampakan kampung itu muncul kembali akan saya rekam dan akan saya upload. Oke, baik Kang Didi Wasidi, terima kasih sudah share, menarik sekali. Mudah-mudahan nanti Kang Didi Wasidi ini bisa menemukan kembali ya apa atau kota gaib yang pernah Kang Didi lihat. Mari kita lanjutkan teman-teman. Berikutnya komentar dari Iqbal Haryadi. Kang Iqbal mengatakan, apakah di sini ada yang pernah mengalami kejadian seperti saya? Jadi saya pernah berkunjung ke suatu tempat yang saya sangat kenal bagaimana tempat itu. Tapi saat itu yang saya lihat dan saya rasakan tidak seperti seharusnya. Cenderung lebih gelap, seperti menjelang maghrib, dan ada pohon-pohon besar yang aslinya tidak ada di dunia nyata. Tadi yang pertama ada yang melihat kota yang menggantung di awan, ada yang melihat pasar gaib, dan Kang Iqbal Haryadi ini melihat sebuah pohon yang sangat besar ukurannya teman-teman, dan ini tidak akan ada kata Kang Iqbal di dunia nyata. Bisa teman-teman bayangkan seperti apa pohonnya? Kita lanjutkan. Baik, berikutnya komentar dari sahabat Lemirah, Kang Ginda Aja. Sebelum saya membuka video ini, kemudian saya terawang, memang begitu gambar Saranjana. Oh baik, jadi Kang Ginda Aja ini membahas tentang kota gaib yang bernama Saranjana. Terdapat gedung-gedung pencakar langit yang tinggi yang sangat luas, di mana di tengah kota itu terdapat setengah piramida. Oh, jadi di tengah kota Saranjana ini menurut gambaran Kang Ginda Aja ada sebuah piramida, dan di atasnya bisa seperti lapangan luas dan gedung pencakar langit. Di sebelahnya seperti sangat rendah, di mana kota itu berada di atas awan, di mana pasukan militer dan peralatannya sangat canggih dan hebat. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Gedung yang tinggi, lapangan yang luas, peralatan tempur yang hebat. Itulah kota Saranjana teman-teman. Baik, berikutnya komentar dari sahabat Lemirah, pemilik akunnya Sintiani, mungkin ini ya, C. Tiani. Si Teta ini berkata, kalau orang yang belum mengalami pasti bilang hoak, mustahil, dan bla bla bla. Kalau yang sudah pernah lihat sendiri sih merinding dan makin yakin bahwa Allah memang benar menciptakan alam gaib itu nyata dan beda alam dengan kita. Terkadang diperlihatkan ke manusia agar kita yakin bahwa Allah sang pencipta dengan segala isinya. Terima kasih Teh Yani. Baik, berikutnya ada komentar dari sahabat Lemirah dengan akun KLS kalau lucu subs channel. Baik, terima kasih. Kang KLS mengatakan, dulu saya habis operasi jantung dan saat selesai operasi rasa sakit yang sampai tidak dapat ditahan. Saya pernah entah dalam kondisi tidur dan setengah tidak sadar sampai rasa sakit saya hilang. Saya berada di dunia hampir seperti fantasi dan saya bertemu dengan jantung serta hati, lalu saya berada di dunia seperti gersang. Tetapi ada bangunan megahnya dan maju, serta manusianya ada yang berbentuk aneh, ada yang cacat, dan ada yang berbentuk tidak wajar. Dan saat itu saya menjadi capung, lalu setelah bangun, rasa sakit itu muncul lagi, dan saya merasa masih hidup. Di situ saya berpikir kalau sangat aneh.
Karena saya tidak tidur tapi tidak merasakan sakit. Tetapi saat bangun sakitnya luar biasa. Yang saya ingin jelaskan, dunianya hampir sama dengan video terakhir. Jadi Kang KRS ini mungkin pada saat setelah operasi, begitu siuman, dia antara sadar dan tidak, melihat sebuah dunia ya, dengan beberapa gedung yang megah dan maju teman-teman. Terus penghuninya itu berbeda. Ada yang cacat, tadi dibilang Kang KRS, dan ada yang tidak wajar. Berikutnya ada komentar dari Princess Siliwangi. Saya pernah melihat sekilas, bertepatan dengan kilatan petir. Sekelompok atau sekawanan gedung-gedung tinggi di langit. Saat itu saya sempat bengong sesaat setelah melihat penampakan gedung-gedung itu. Lokasi tempat saya melihat penampakan itu di belakang kantor Camat Keramat Jati, Jakarta Timur. Jadi Princess Siliwangi ini pada saat itu sedang ada di Jakarta Timur, di belakang kantor Keramat Jati. Pada saat kilat menyambar di langit, seketika itu juga muncul bangunan-bangunan pencakar langit yang tentu itu merupakan bisa dikatakan penampakan dari kota gaib teman-teman. Berikutnya komentar dari Ayu Chandra. Saya pernah mengalami sendiri pulang pengajian jam 12 malam sampai depan jembatan besar yang lagi diperbaiki, tiba-tiba muncul jalan besar teman-teman. Lebar, bagus, lampu berjajar luar biasa terang, jalan mulus bertingkat, seperti jalan-jalan di kota Mekah. Saya jadi paham mengapa di daerah situ banyak kecelakaan, karena orang mengikuti penampakan jalan yang luar biasa indah. Terima kasih Teh Ayu Chandra. Jadi jam 12 malam pada saat pulang pengajian, padahal kan kondisi jalan waktu itu sedang diperbaiki. Gimana sih jembatan lagi diperbaiki teman-teman. Nah kenapa tiba-tiba muncul sebuah visualisasi atau penampakan bahwa ada sebuah jalan yang lebar, bagus, mulus, bertingkat seperti jalan-jalan yang di Mekah. Menurut teman-teman itu jalan apa? Tulis di kolom komentar. Berikutnya ada komentar dari akun Cintai Hidupmu. Saya pernah lihat perkampungan kuno dekat puncak Burangrang beberapa tahun lalu. Burangrang di mana sih? Ada yang tahu nggak? Burangrang di mana? Kasih tahu dong teman-teman. Berikutnya komentar dari Syahnas Cakranggi. Aku pendatang di daerah Lontar dekat Saranjana. Waktu datang 2 kali mengalami hal mistis tentang Saranjana. Aku lihat gunung tapi cuma setengahnya gedung-gedung kayak gak bercat gitu, mirip seperti yang ada di foto. Tapi nggak seperti itu, malah aku lebih mirip sama video di Cina, walau nggak sama. Jadi Kak Syahnas Cakranggi ini pendatang ya di sekitar Kalimantan, di Kalsel mungkin ya. Jadi dia mengalami 2 kali hal mistis, di mana melihat gunung itu cuma setengah dan setengah lagi seperti gedung teman-teman. Menarik ya. Oke kita lanjut. Berikutnya komentar dari Kak Wei. Aku juga waktu kecil pernah ngelihat kota di atas awan, rame banget. Jadi posisi kotanya itu di balik awan ya yang dilihat oleh Kak Wei ini pada saat Kak Wei masih kecil. Oke, terima kasih Kak Wei, lanjut. Sekilas mirip Enda Ungu Om nih kata pemilik akun olahraga. Aduh, jauh Kang. Saya mah bukan Enda Ungu ya, Enda Hejo ya. Oke. Aduh, ayo Kang ya. Aduh. Berikutnya komentar dari Prince Yadi Purnama Official. Kerajaan langit kan memang ada. Aku pun pertama kali naik pesawat menuju Jakarta dari Palangkaraya pun ada. Jadi Kang Prince ini pernah melihat teman-teman pada saat naik pesawat ya. Berikutnya komentar dari Oribon. Saya juga pernah alami hal gaib. Awalnya saya kira mimpi. Tapi setelah beberapa menit setelah itu saya bisa melihatnya kembali.
baru sadar kalau itu alam lain, dan setelah itu nggak pernah terlihat lagi sampai sekarang. Oh, jadi memang kalau misalkan memang itu mimpi, nggak mungkin kan kita bisa tidur begitu melek ngelihat lagi hal itu. Jadi Kang Oribuan ini mungkin senang melihat dimensi lain pada saat itu. Berikutnya komentar dari The Jancuk. Saya pernah mendaki di gunung jalur Palutungan di pos 3 mau ke pos 4, tapi nggak sengaja untuk istirahat. Dan saya melihat rumah, tapi belakang rumahnya saja. Pertanda apakah itu? Apakah itu istana alam gaib? Jadi kalau tidak salah memang kalau di jalur Palutungan dari pos 3 ke pos 4 itu sudah nggak ada lagi bangunan ya teman-teman. Dan si Kang The Jancuk ini dia melihat bangunan seperti rumah tapi belakangnya aja. Berikutnya komentar dari Akbar Pelaut Indonesia. Saya pribadi pernah mengalami hal aneh di atas pesawat. Sempat saya rekam dengan handphone. Saya melihat lingkaran sinar yang mengelilingi awan. Padahal sore dan matahari ada di sebelah kanan pesawat saya. Saya melihat di bagian sebelah kiri. Nggak taunya HP-nya lupa dipencet kameranya. Di situ saya masih penasaran apa gerangan yang saya lihat di masa itu. Oh, jadi sempat mau di record ya sama Kang Akbar Pelaut ini. Cuman lupa mencet, jadi hilang momennya, nggak terekam. Nggak apa-apa. Kang Akbar Pelaut Indonesia. Kayaknya Kang Akbar Pelaut ini seorang pelaut ya. Yang sering berkeliling dunia. Hati-hati di jalan, sukses terus Kang Akbar Pelaut. Berikutnya komentar dari Putri. Kata Mbah Buyut saya, zaman dulu dan zaman sekarang jutaan tahun yang lalu lebih canggih daripada zaman sekarang. Zaman sekarang baru mau menuju ke sana. Oh, zaman sekarang nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan zaman dulu, kata Mbah Buyutku. Aku sih nggak tahu. Betul ya. Kak Putri sama dulu juga saya waktu sering dikisahkan sama aki saya, uyut saya, bahwa info kereta terbang, besi bisa terbang, itu sering diceritakan oleh kakek-kakek buyut kita ya. Oke, terima kasih Kak Putri. Berikutnya komentar dari story lagu. Lihat pohon sama suasananya mirip kayak cerita tetanggaku yang pernah dibawa ke alam jin. Lagian menurut saya kurang kerjaan banget kalau wanita atau ibu-ibu ngedit video kayak gini. Buat apa toh, dia kan bukan YouTuber. Jangan dikira ke alam jin itu cuma kayak di film-film isinya hantu semua, terus hutan gelap. Desainnya tuh sama seperti alam kita, hanya saja penampilan mereka beda-beda. Itu yang pernah dilihat tetangga saya yang pernah dibawa ke alam jin. Oke, terima kasih Kang Story Lagu. Berikutnya komentar dari Katro Rusak. Saya pernah mengalami sendiri melihat gedung tinggi sampai ke langit. Padahal di kota tersebut tidak ada gedung setinggi itu, dan dalam kota tersebut ada bangunan berkubah emas. Tapi anehnya saya melihat cuma sehari, pada waktu pagi hari. Pagi esoknya dengan cuaca dan tempat yang sama, saya tidak melihat lagi gedung itu. Saya waktu itu belum punya HP kamera, kalau itu masih zamannya HP Nokia 3310. Masih cinit-nit ya, Kang Katrol. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya komentar dari Ibnu Jafar. Yang terakhir itu beneran, saya ngalamin sendiri waktu kerja di pertambangan emas. Saat itu saya sengaja merekam area dam tiling, tempat pembuangan limbah. Tapi bukannya dam yang terekam, tapi malah kota yang indah. Terus pohonnya itu mirip kayak yang di video yang terakhir. Mau saya upload ke FB tapi takut dibully. Yang takut dibilang editan lah, hoak lah, akhirnya saya hapus aja video. Ternyata sudah dihapus tapi di galeri HP muncul lagi. Jadi Kang Ibnu Jafar ini mau merekam dam, tempat pembuangan di tambang emas. Yang terekam itu malah sebuah kota ya teman-teman. Karena saking takutnya bully, hoak atau apalah diupload, makanya Kang Ibnu Jafar putuskan untuk dihapus. Cuman anehnya begitu dihapus, video itu muncul lagi di handphonenya. Luar biasa teman-teman. Ini Kak Ainun 555 salpok sama abangnya, ganteng banget. Aduh neng, itu mah efek kamera, enggak, aslinya mah enggak kayak gitu. Itu mah efek ya, efek doang. Komentar dari Rohana Dwi Ayuning Tias. Umur 7 tahun saya melihat mobil terbang percis sama kayak di video teman-teman.
Ini lagi-lagi teman-teman, komentar dari Rano Pratama, hostnya mirip Nda Ungu. Cina bukan pak, aduh abdi mah Nda Hejo, ini bukan Nda Ungu. Komentar dari Muhammad Tarom, fokus sama jagungnya. Berikutnya komentar dari Denny Lana Wijaya BMP, Om itu samurainya sesuai kriteria tidak? Ya, tidak sih pak, itu kita cuma ngelengkapin aja karena bingung ya, kita waktu itu nggak punya aksesoris lain, jadi ya udah samurai aja. Ini komentar dari Angga Toraja, jagunya direbus enak itu. Itu jagung buat bibit Kang Angga, bukan buat direbus ya, itu jagung bibit. Baik, berikutnya komentar dari Toko Salafi. Pernah lihat waktu di Sanggau, Kalimantan Barat, di atas bukit, kelihatan banget ada kota besar di seberang Sungai Kapuas. Banyak gedung-gedung tinggi, terus banyak mobil, kemacetan di mana-mana, pokoknya jelas banget ya, sampai dipertebal tulisannya. Kejadian tahun 84, setahun kemudian berangkat ke sana, pengennya mau lihat kota besar itu, mau tahu kayak apa sih gedung-gedung itu. Ternyata setelah sampai, kemanapun kita pergi, yang ada cuma hutan sama kebun sawit teman-teman, bolak-balik naik bukit turun ke sana lagi nggak ketemu. Sampai sekarang masih bisa lihat waktunya pagi sampai jam 10, sore jam 3 sampai maghrib. Luar biasa ya. Komentar dari Selpiana Dewi Bakal Jemblem. Halo kak, saya subscribe, salam kenal dari saya Dewi dari Blitar, salam santun. Hatur nuhun Kak Selviana Dewi Bakal Jemblem, salam santun juga. Hatur nuhun. Jagung bakar. Berikutnya komentar dari Diah Ayu Kemala. Saya pernah mengalami sendiri pada saat saya naik pesawat terbang Citylink tujuan Jogja ke Jakarta. Pas di atas lautan atau di atas awan, saya menoleh ke sebelah kanan dan dekat jendela. Saya melihat candi gerbang, bentuknya seperti candi Prambanan yang disusun batu bata warna kecoklatan. Sampai saya cubit tangan saya untuk memastikan yang saya lihat. Allahu alam. Setibanya saya di rumah, saya ceritakan pada anak saya. Sayangnya tidak ada bukti foto karena pas di dalam pesawat HP saya matiin. Oke, jadi Kak Diah Ayu Kemala ini melihat seperti candi ya. Sampai cubit-cubit tangan memastikan bahwa saya mimpi atau enggak sih. Ternyata yang dilihat itu benar karena dicubit itu masih dalam keadaan sadar, cuman tidak ada bukti fotonya. Oke, terima kasih Kak Diah Ayu Kemala. Komentar dari Hamad Faisal. Bang, aku pernah melihat pesawat bentuknya mirip pil obat, warna oranye. Warna oranye semua. Terus aku nunjuk ke atas, terus aku bilang sama orang tua aku, apa itu, bilang, aku terus bilang, ibu aku mana nggak ada gitu. Oh, bisa serius nggak nih? Maksudnya pernah melihat bentuknya mirip pil, warna orange semua. Aku nunjuk ke atas, terus aku bilang sama orang tuaku, apa tuh? Bilang, aku terus bilang sama ibu, mana nggak ada. Oh, jadi yang Kang Hamad Faisal ini lihat kayak pesawat bentuknya mirip pil obat warna orange, tapi bilang ke ibunya nggak lihat teman-teman. Tio Borneo jagungnya gede. Oke, teman-teman, mungkin itu saja. Menarik ya, ternyata banyak sekali sahabat Lemirah yang pernah melihat langsung keberadaan kota-kota gaib. Bagaimana menurut teman-teman pengalaman dari sahabat Lemirah yang lain yang tadi sudah kita sama-sama simak? Menarik ya teman-teman. Mungkin kami di sini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sharing atau berbagi, yang sudah memberikan komentar-komentar, dan mohon maaf apabila ada komentar yang belum kami bacakan. Bagi teman-teman sekali lagi yang sudah memberikan komentarnya yang sangat baik sekali untuk sharing berbagi dengan kami, dengan sahabat Lemirah yang lain, hatur nuhun pisan, terima kasih. Mungkin itu saja teman-teman, berarti sekali ya pengalaman-pengalaman yang bisa kita dengarkan secara bersama-sama tadi. Mungkin itu saja. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan tekan tombol like-nya, atau bagi teman-teman yang ingin sharing seperti teman-teman yang lain, tulis langsung di kolom komentar. Baik teman-teman, saya Ferdi, di belakang kamera ada Indra. Ikuti terus perjalanan kami di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah Lemirah.